Investasi aja biar cepet kaya. Kelihatan keren juga loh. Asal ikut investasi tanpa dipelajari sebelumnya bukanlah jalan yang tepat. Gak sedikit loh yang tergiur untuk kaya, malah terjerumus kasus investasi bodong. Jadi makin kesini kita perlu membenahi mindset kita tentang investasi. Jadi investasi itu bukan sekedar untuk memperkaya diri atau memenuhi gengsi, melainkan untuk mencapai suatu tujuan finansial. Iya, tujuan finansial. Lalu ketika ada yang tanya, loh, bedanya dengan menabung apa? Kalau hanya untuk mencapai tujuan finansial kan bisa menabung. Kenapa susah-susah belajar investasi? Kalau menabung aja udah cukup. Eits, tunggu dulu. Memang, pepatah itu mengatakan ya, ketika kita kecil dulu menabung pangkal kaya. Tapi sekarang pepatah itu tidak sepenuhnya benar. Karena nilai uang kita akan tergerus oleh penurunan nilai mata uang dan kenaikan harga barang atau yang disebut dengan inflasi. Jadi masih yakin nih, menabung aja udah cukup. Lalu bagaimana dong? Biar uang kita itu bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan inflasi yang ada. Kalau pertanyaan itu dilontarkan ke saya, maka saya akan menjawab, berinvestasilah. Oke, jenis dan wujud investasi sendiri itu sangat banyak. Kamu bisa memilih sesuai dengan dana yang kamu miliki dan profil risikomu. Setiap jenis investasi itu memiliki keunggulan dan resikonya sendiri. Jadi karena itu, kita harus memahami investasi sebelum kita memilih dan menggunakannya. Nggak mungkin kan kita naruh uang kita, tapi kita nggak tahu naruhnya di mana. Jenis instrumen dalam investasi ini beragam. Yang biasa kita dengar itu ada investasi emas, properti, deposito, obligasi, reksadana, dan saham. Tapi yang akan aku bahas di sini itu reksadana dalam aplikasi Bibit. Kenapa kok aplikasi Bibit? Jadi menurutku aplikasi Bibit itu user friendly banget, cocok banget nih buat yang baru mulai mengenal atau mulai tertarik dengan investasi. Nah, buat tambah yakin nih aku ada 6 alasan buat teman-teman meyakinkan diri investasi reksadana di Bibit. Yang pertama, di Bibit itu investasinya mudah dengan bantuan robo-advisor. Jadi si robo ini membantu merekomendasikan investasi berdasarkan profil risiko seorang investor. Detailnya bagaimana profil risiko nanti saya akan jelaskan di tutorial Bibitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, produk reksadana yang terseleksi dan berkualitas. Jadi sebelum Bibit bekerja sama dengan manajer investasi, Bibit itu udah menganalisis mana aja manajer investasi yang kinerjanya baik dan berkualitas. Nah, karena itu tidak semua produk reksadana yang kita beli di Bibit itu ada. Hanya produk yang keamanannya terjamin dan memiliki kinerja investasi jangka panjang yang baik. Jadi meskipun kita masih pemula nih dalam investasi, gak usah lagi bingung dan gak perlu takut untuk memilih reksadana yang berkualitas baik. Yang poin ketiga, kualitas customer support yang baik. Jadi Bibit ini ada tim support. Jadi misalkan kita memiliki kendala atau punya pertanyaan-pertanyaan terkait pembelian investasi, penjualan investasi, atau fitur yang ada di Bibit, itu tenang aja, tim support di Bibit itu Senin sampai Minggu, pagi sampai malam tuh melayani curhatan teman-teman sekalian. Yang poin keempat, itu ada fitur ahli waris. Nah, ini berguna banget, jarang banget ada reksadana yang menawarkan fitur ahli waris seperti yang ada di Bibit. Jadi membuat kita lebih nyaman. Semisal ada hal yang di luar dugaan nanti, kita nggak perlu takut uang kita akan hilang karena kita sudah memiliki ahli waris yang sah. Jadi bisa diahli wariskan di situ. Kemudian yang poin kelima, pembayarannya tuh mudah. Jadi kita bisa menggunakan GoPay atau link aja. Kalau
dari cerita kerabatku, kalau zaman dulu tuh beli investasi di bank itu perlu banget antri, harus ke teller atau ke ATM buat ngirim uang, nanti foto bukti transfernya, kemudian diupload atau apa gitu, ribet banget. Ini kita udah diberi kemudahan, tinggal bayar pakai GoPay atau pakai link aja. Kemudian yang poin ke-6, nah ini manfaatnya yang aku rasakan banget sebagai pejuang cuan. Jadi pengalaman aku selama pakai Bibit itu, Bibit ini tuh sering banget ada cashbacknya. Nah, apalagi nih buat teman-teman yang tertarik daftar, itu teman-teman pakai aja kode referral yang aku tuliskan nanti di pojok kanan atas. Nanti kalian dapat cashback sebesar kurang lebih 25.000, kan lumayan. Ada uang tambahan 25.000 gratis buat investasi. Tunggu apa lagi? Selanjutnya ke tutorial Bibit. Nah, di sini Bibit aku sudah selesai dan sudah aku gunakan untuk investasi. Jadi untuk tutorialnya aku pakai yang ini. Nah, pertama-tama itu kita download dulu aplikasi Bibitnya. Terus setelah di download akan tampil seperti ini. Klik register. Nah, ditanyakan nanti kapan ulang tahunmu. Dituliskan aja tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nanti ada yang ketiga, jawab 6 kuesioner singkat Bibit sesuai dengan profil dan tujuan investasi kamu. Ingat ya, untuk investasi itu uangnya yang dipilih itu uang dingin, jangan uang yang panas. Misalkan uang yang akhir bulan nanti mau buat bayar cicilan atau apa, oh ya udah deh aku investasiin, jangan ya. Jadi kita investasiin itu uang yang dingin aja, jadi yang nggak kita perluin jangka dekatnya. Nah, setelah nanti kita jawab pertanyaannya, nanti klik aja, klik lanjutkan registrasi, kan muncul profil risiko kita nanti ya. Misalkan di sini investor moderat, yaitu tipe investor yang memiliki toleransi terhadap risiko yang tidak terlalu tinggi, di mana kamu mengharapkan return di atas suku bunga deposito dengan fluktuasi nilai pasar yang moderat. Nanti klik lanjut registrasi ini aja. Kemudian nanti masukkan nomor HP yang masih aktif. Terus untuk kode referral ini bisa kalian gunakan kode referral yang udah aku tulis di pojok kanan atas. Nanti kalian dapat cashback 25.000 jika menggunakan kode itu. Kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah diklik lanjutkan, kamu nanti akan mendapat SMS berupa kode verifikasi. Terus kemudian input kodenya, lalu lanjutkan untuk mengisi alamat email, pendidikan, pendapatan per tahunnya, sumber penghasilannya, misal dari gaji atau dari wirausaha atau dari apa. Kemudian nama banknya dan seterusnya. Kemudian setelah selesai nanti klik daftar. Nah, setelah udah nanti akan masuk ke sini. Nanti diminta foto KTP kita dan foto selfie dengan KTP, juga tanda tangannya. Tanda tangan di sini pakai jari gitu, kolom kalau belum sesuai bisa diulangi lagi. Kemudian klik daftar. Kalau sudah selesai upload dan tanda tangan, nanti klik save. Nah, klik daftar lalu kamu akan masuk ke halaman setup PIN. Jadi buat PIN untuk membuat pengamanan kayak PIN buat di ATM itu, tapi bebas terserah ya. Setelah nanti set PIN, nanti akan ada verifikasi email. Nah, setelah selesai nanti akan ada, kamu sudah selesai, nanti tunggu aja registrasinya selesai. Dan tahap ketiganya itu ada tahap verifikasi. Kalau udah diverifikasi, nanti kamu akan udah centang kayak punya aku tadi udah selesai, yang poin keempatnya di sini tadi udah selesai. Seperti itu, simpel seperti itu untuk daftarnya aja ya. Aku praktekin untuk cara mulai investasi di sini. Nah, tadi kan kita ada kuesioner ya. Nanti hasilnya profil risiko aku di sini 5. Jadi nanti ketentuannya nanti pasar uangnya di set sama si robo advisor
itu 10%, obligasi 65%, sahamnya 25%. Jadi kita punya dua opsi untuk mulai investasi di bibit. Yang pertama sesuai dengan si rekomendasi si robo atau sesuai yang kita pilih. Jadi si rekomendasi si robo boleh kita gunakan, boleh enggak. Ketika nggak dipakai, itu berarti kita menganalisis sendiri. Nah, di sini opsinya ada pasar uang, obligasi, saham, sama syariah. Misalkan nih yang opsi pertama ya, kita investasi menggunakan rekomendasinya si robo. Nah, di sini ada tulisan minimal pembelian 100.000 rupiah, karena itu untuk tiga instrumen ini, pasar uang, obligasi, dan saham. Tapi misalkan kita beli sendiri tanpa rekomendasi si robo, kita bisa milih misalkan si manuver obligasi ya, manuver obligasi unggulan kelas A. Nah, ini minimal pembeliannya 10.000. Jadi misalkan tadi kan kita udah dapat cashback ya, ketika pakai yang kode referral tadi dapat 25.000. Nah, ini minimal pembeliannya cuma 10.000. Jadi kita bisa beli cuma 25.000, udah dapat investasi. Nah, seperti ini ya. Nanti langsung beli gitu. Nah, bisa. Oke, kita setujui. Nanti opsi pembayarannya bisa pakai GoPay, link aja, virtual account, atau transfer manual. Kalau aku biasanya tergantung antara dua ini, GoPay atau link aja, tergantung nanti ada cashback yang mana. Itu cara pembeliannya ya. Cara penjualannya itu juga ada dua. Nanti penjualan sesuai si robo, sama penjualan yang kita cuma pengen ini aja yang kita jual. Mungkin ini dulu video tutorialnya sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah referensi teman-teman untuk yang berminat untuk berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.